Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mia Rahmiati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang skenario pembelajaran PAI pada materi sholat Jumat. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan skenario pembelajaran sholat Jumat yang termasuk ke dalam KD 1.9 sampai 4.9. Sebelum kita menjelaskan kepada materi sholat Jumat, kita harus mengetahui dulu kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada tingkat kelas atau program. Meliputi ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan, dan ada aspek keterampilan. Untuk kompetensi 1 dan 2 itu termasuk sikap, yang ketiga adalah termasuk ke dalam pengetahuan, yang keempat adalah termasuk ke dalam keterampilan. Yang kedua, sebelum kita mengajar adalah kita tentukan dulu kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Adapun pada bab sholat Jumat ini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah 1.9. 1.9 ini adalah menunaikan sholat Jumat sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. Yang kedua 9 adalah menunjukkan perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan sebagai implementasi pelaksanaan sholat Jumat. Yang ketiga 9 adalah memahami ketentuan sholat Jumat. Yang keempat 9 adalah mempraktekkan sholat Jumat. Setelah kita tadi menentukan kompetensi dasar, kita sekarang akan menentukan indikator pencapaian kompetensi. Apa itu indikator pencapaian kompetensi? Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jadi di sini kita tentukan untuk ranah sikap ada berapa indikator pencapaian kompetensi. Untuk ranah pengetahuan ada berapa indikator pencapaian kompetensi, dan untuk keterampilan ada berapa indikator pencapaian kompetensi. Setelah tadi kita tentukan indikator pencapaian kompetensi, di pertemuan ke-1 pada bab sholat Jumat ini, kita harus menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di bab pertemuan kali ini. Saya akan menggunakan pada pertemuan kali ini dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping. Untuk pertemuan kedua, kita akan menggunakan metode role playing. Untuk pertemuan yang kedua, karena di sini keterampilan, berarti saya akan mencoba menggunakan model pembelajaran role playing. Apa itu model pembelajaran role playing? Role playing adalah permainan bermain peran. Adalah sebuah permainan di mana pemainnya memainkan peran karakter dalam latar fiksi. Di sini nanti siswa akan bermain peran dengan temannya untuk mendemonstrasikan bagaimana tata cara sholat Jumat. Untuk materi pembelajaran, ada 3 materi pembelajaran di sini, yaitu pertama materi pembelajaran reguler. Apa itu materi pembelajaran reguler? Jadi materi yang akan dibahas nanti pas bab untuk sholat Jumat. Yang kedua adalah materi pembelajaran pengayaan. Ini bagi anak-anak yang sudah melampaui KKM, anak ini akan diberikan pengayaan. Yang ketiga adalah materi pembelajaran remedial. Ini diberlakukan kepada siapa? Untuk anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM. Untuk metode pembelajaran, di pertemuan ke-1 dengan menggunakan pendekatan saintifik, modelnya discovery learning,
metodenya adalah mind mapping. Untuk pertemuan kedua, yaitu pendekatannya juga sama, scientific, yang kedua modelnya juga discovery learning, dan yang ketiga metodenya adalah STAD atau role playing. Pada bab sholat Jumat ini menggunakan media dan bahan. Nah, medianya adalah di pertemuan ke-1 dengan menggunakan lembar kejar peta konsep. Nanti siswa akan diberikan satu lembar peta konsep yang masih kosong. Pertemuan kedua yaitu lembar kerja role playing atau tayangan gambar. Apa itu bahannya? Bahan yang digunakan yaitu menggunakan whiteboard atau blackboard. Yang kedua adalah gunting atau cutter, yang ketiga pensil atau spidol, yang keempat kertas, yang kelima bahan-bahan lainnya yang diperlukan. Langkah-langkah pembelajaran pada bab sholat Jumat ini yaitu ada 3. Pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan bisa kita baca langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu guru mengucapkan salam, kemudian mengajak siswa untuk mengecek kerapihan meja, kursi, serta kebersihan, kemudian membaca basmalah, setelah itu kita ngaji bareng-bareng, berdoa. Kemudian guru mengkondisikan suasana belajar, meminta siswa mempersiapkan buku siswa, alat atau bahan, menyampaikan cakupan materi pembelajaran, menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kemudian memotivasi belajar, mengecek penguasaan awal kompetensi, kemudian menjelaskan aktivitas pembelajaran siswa yaitu dengan membuat mind map berkelompok. Guru meminta siswa untuk mencatat atau klarifikasi lingkup dan teknik, kemudian teknik penilaian juga, kemudian siswa duduk secara berkelompok. Untuk kegiatan inti pada bab sholat Jumat ini, karena kita akan menggunakan metode mind maps, maka kegiatan inti yang akan dilakukan yaitu pertama, perwakilan kelompok mengambil undian subtema sholat Jumat yang akan dibuat peta konsep. Kemudian yang kedua, siswa secara berkelompok mendapat satu paket lembar kerja berisi peta konsep kosong yang sudah berisi jejaring yang harus diisi oleh para kelompoknya. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru jika ada lembar kerja yang belum dipahami. Kemudian yang keempat, siswa secara berkelompok mengerjakan lembar kerja tersebut dengan membuat peta konsep dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai macam buku, kemudian didiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian setelah itu waktunya habis, maka perwakilan kelompok memamerkan dan menjelaskan hasil karya peta konsep itu bagian materi sholat masing-masing kepada kelompok lain. Nah, setelah itu siswa yang tinggal di kelompok mendapat kunjungan dari kelompok lain, jadi saling berkunjung. Kemudian mereka menjelaskan peta konsep mereka, siswa yang lain yang dikunjungi itu menyimak. Kemudian siswa yang dikunjungi memberikan satu pertanyaan terhadap materi sholat dari kelompok yang berkunjung. Kemudian siswa yang berkunjung menjawab. Nah, setelah siswa yang dikunjungi memberikan nilai di belakang peta konsep dengan mempertimbangkan kelengkapan peta konsep. Kemudian setelah itu dilakukan sampai semua kelompoknya dikunjungi. Setelah semua siswa kembali pada kelompoknya, siswa yang tinggal di kelompok mengemukakan laporan hasil kunjungan dari kelompok lain kepada anggota kelompoknya yang bertugas berkunjung. Setelah itu demikian dilakukan sampai pembahasan peta konsep selesai. Kemudian baru guru memfasilitasi jalannya tiap tahapan kegiatan belajar. Untuk kegiatan penutup, di sini guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran, kemudian memberikan penguatan materi terhadap pembelajaran ini, kemudian siswa mendapat kesempatan bertanya kepada guru jika diperlukan, kemudian guru melakukan penilaian harian, yang selanjutnya guru bersama melakukan refleksi terhadap kegiatan ini, apakah pembelajaran dengan model pembelajaran mind mapping ini menyenangkan atau tidak.
Kemudian guru memberikan umpan balik positif terhadap proses dari hasil pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yakni mempraktekkan sholat Jumat. Kemudian kegiatan pembelajaran ditutup dengan bacaan hamdalah. Untuk penilaian ada 4, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap sosial ada tekniknya, yaitu dengan penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Sikap sosial juga sama. Kemudian sikap pengetahuan, yaitu ada teknik lisan, ada tertulis, ada portofolio. Kemudian untuk keterampilan, praktek, dan portofolio. Untuk materi remedial dan pengayaan, kita bisa melakukan pembelajaran remedial ketika siswa itu mendapatkan nilai di bawah KKM. Maka bisa dalam bentuk pembelajaran ulang, kemudian bimbingan perorangan, boleh belajar kelompok, atau pemanfaatan tutor sebaya. Ini bisa dipilih salah satu. Kemudian untuk materi pengayaan, kita bisa memberikan perluasan atau pendalaman materi kompetensi antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan tugas-tugas soal yang tingkat kesukarannya itu lebih tinggi dan bisa meringkas buku-buku referensi serta mewawancarai narasumber. Alhamdulillahirabbil alamin, presentasi skenario pembelajaran PAI bab sholat Jumat KD 3.9 sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.